cewek, ini toko perhiasan. Kamu ngapain, itu apa? Gak apa-apa. Itu apa? Gak apa-apa. Gali ini justru membelokkan pertanyaannya Tasya. Dan yang lebih mencurigakan lagi, gengs, Gali ini langsung menyembunyikan cincinnya. Kenapa sih disembunyiin dari aku? Emang aku beli cincin? Itu apa? Enggak apa-apa. Ya Nggak udah apa-apa. kasih lihat aku. Kamu kenapa sih dananya kayak gini banget Loh, sih? kenapa? Aku kan Ini kayak terlalu gini. dewasa buat kamu, ntar dikira gimana coba? Si cowoknya kenapa marah-marah sama dia gara-gara pakaiannya kayak gini? Dari tadi kan katanya dia cowoknya yang nyuruh dia kayak gini. Lah, ada apa? Kan tadi Tasyanya bilang itu cincin buat siapa, tapi Galinya ini membelokkan pertanyaan dan nanyain dan marah-marah sama Tasya soal pakaian yang dipakai oleh Tasya. Gue sama Komo makin bingung, gengs. Sini kasih lihat aku itu apaan. Kasih lihat deh. Apaan sih? Nggak usah tarik-tarik, sakit banget nih. Ih, apaan sih? Ditarik tangan. Mal, monitor Amal. Gali ini mulai kasar sama Tasya. Dan di situ gue sama Gigi meyakinkan kalau emang cincin itu dibeli untuk Tasya, pasti Gali ini akan menjawab pertanyaan Tasya. Aku nggak mau. Iya, aku nggak mau. Itu apa sih? Dikasih lihat dulu. Tadi di mana? Ih, Mal, dia cabut langsung diikutin Mal. Dan di sana kita juga melihat Gali ini memaksa Tasya ini untuk masuk ke dalam mobilnya dia dan pergi meninggalkan toko perhiasan tersebut. Dan gue juga nggak tahu mereka mau kemana. Yang pasti gue, Komo dan tim katakan putus langsung ngikutin mereka. Pak, ikutin mobilnya Pak. Enggak, ini emang kelihatan banget kalau emang si cowoknya ini udah mulai bersikap kasar sama dia Ya gitu loh. berarti benerin dari tadi dia bilang Nah, kan itu dia dia, mesti Gi. dikasarin dan cowoknya 2 bulan ini berubah gitu. Nah itu dia, dan kita juga masih belum tahu cincin itu sebenarnya dibeli buat dia ini buat siapa gitu. Ya itu dia yang kita nggak tahu makanya. Kita dari tim Kata Kamu tuh mengkhawatirkan banget bagaimana keadaannya Tasya ini, dan kita pun langsung mengikuti mobilnya Gali yang ada Tasya di dalamnya. Oh, Pak, pelan-pelan Pak. Ini Tasya bilang kalau nggak usah ngikutin dia gitu, dan penyesuaian hari ini tuh diberhentiin aja dulu gitu, karena dia takut kalau ketahuan sama cowoknya. Gimana dong? Ya nggak bisa gitu dong, nanti kalau dia apa-apain sama cowoknya gimana? Nggak, tapi kalau gua balas WhatsApp-nya dia, Nanti ini ketahuan, nama bahaya Gali itu. banget. Tapi pada saat kita ngikutin mobilnya Gali dan juga Tasya ini, tiba-tiba Tasya ini ngabarin gua kalau dia bilang sama kita kalau kita tidak perlu lagi untuk ngikutin dia. Nggak, gini aja deh Mas, kita balik ke hotel aja dulu Mas. Kita balik ke hotel, kita bakal meeting semua tim dan apa yang nantinya akan kita lakukan untuk membantu si Tasya ini. Dan pengintaan kita hari ini kita hentikan dulu sekarang karena dia takut banget kalau Galinya ini tahu kalau Tasya ini minta bantuan sama tim Katakan Putus. Oke guys, sekarang kita masuk di hari kedua dalam membantu kasusnya Tasya dan juga Gali. Dan kita mendapat kabar dari Tasya kalau dia pengen banget untuk mengajak tim Katakan Putus untuk ketemuan di sebuah kafe. Akhirnya nggak lama kemudian datanglah si Tasya ini dengan menggunakan kacamata hitam. halo Tasya. Halo, apa kabar? Kenapa sedih? Kenapa enggak? Sorry, aku tadi nggak bisa. Oke, yaudah, duduk dulu, oke. Dia langsung datang dan tiba-tiba gitu aja dia meluk Komo dan nangis-nangis. Dia meluk gua dan dia langsung curhat sama gua kalau dia baru aja Aku dipukulin sama pacarku. Dipukulin? Iya, dipukulin sama Galin gara-gara kemarin kan waktu kita ngeliat dia di toko perhiasan, aku tanya itu cincin buat siapa, terus dia bilang kenapa sih tanya-tanya gini. dan yang lebih parahnya lagi di situ Tasyanya ini membuka kacamatanya. Tapi yang gue lihat kemarin cowok lu nggak kayak gitu kok. Ini gimana sih Kak Gigi nggak percaya? Udah deh lo diem nih, gue kasih lihat nih. Kok lihat? Kayak gini. Ini menurut gue udah parah banget karena cowoknya ini udah berarti main tangan dong sama si Tasya. Terus tadi ngapain sih Kak Gigi nanya? Lo beneran ya? Iyalah, masa ya aku bohong? Ya enggak, gue kan di sini cuma berusaha perhatian sama lo doang. Gue nggak mau nanya-nanyain lo apa-apa juga. Gue mencoba untuk care dan nanyain lukanya dia, tapi di sini kayaknya emang dia lagi sensi banget ya, gengs. Nah, berarti emang dari dulu dia udah kayak gini, udah gitu sekarang lo belum. Ya pasti udah kayak gini dong Kak. Kalau misalnya nggak kayak gini ngapain sih aku minta tolong? Kan aku juga nggak gitu loh.
Maksudnya apaan sih? Kan gue di sini cuma ngebantuin dia doang. Tapi yang ditunjukin Tasya ini emang dia kayaknya lebih pengen ngobrol sama Komo. Gue nggak ngerti kenapa. Ya enggak, bukannya maksud gue bilang lo juga, nggak gitu juga. Di sini gue cuma Udah kamu nggak usah so perhatian sama aku, dia kan nggak ngerti juga rasanya kayak gimana kan. Gue juga sama Komo cuma Ya tapi caranya nggak gitu, nggak profesional banget sih. Enggak, ini bukan masalah nggak profesional juga. Gue juga kesel kali kalau gue udah berusaha perhatian sama lo. Ya udah lu urusin aja deh, Mo. Lo kesel deh. Gi, Gue udah pengen cabut dari kafe itu karena gue ngerasa kalau emang si klien kita ini kali ini nggak mau dibantu sama gue, ya udah mendingan gue liburan di Jogja dong. Ya udah, gue cuma coba ngebantuin lo doang. Ya udah nggak apa-apa. Juga Ya gue juga males ngebantuin lo, apa-apa aja deh. Mendingan gue liburan di Jogja. Tapi akhirnya kalau mau ngejar gue dan tim yang lain juga menenangkan gue. dia itu lagi stres gitu. Dia baru aja dipukulin sama cowoknya dia. Udah lu ngapain yang yang Gue baper sih? cuma coba perhatiin Ya, sama dia. ya udah, gue kan tahu. ngebantuin Udah, sama lo juga di sini. Gue capek berdebat. Udah lu diem aja dulu. Udah namanya juga orang lagi stres gitu loh. Dan akhirnya gue juga setuju untuk balik lagi ke sana walaupun dengan suasana hati yang masih nggak enak banget, gengs, masih kesel banget, tau nggak sih? Ya karena Oke, Gi. Kak Gigi nggak pas posisi aku kayak gini nih, banget. gue udah di sini nih, gue duduk di sini, gue dengerin lo berdua Enggak, ngomong. ini bukan masalah duduknya di mana, tapi ya coba untuk lu bisa lebih wise lagi, bisa lebih dewasa lagi untuk menyikapi keadaan yang lagi dialami sama dia. Gue masih dengan kesel dan masih menenangkan emosi diri gue sendiri mendengarkan mereka. Ini kalau emang kejadian dia pernah dia melakukan kejadian yang lebih parah dari ini? Sering banget. Ya udah, kalau gitu Waktu kata itu aku pernah sampai sini. kita aku siapin berdarah-darah. ke ini yuk. Dia kira-kira ada di studio fotonya nggak? Biasanya sih kalau jam segini ada. Ada. Ya udah kalau gitu kita akan coba untuk melakukan pengintaian lagi dan kita akan mencoba untuk mencari tahu. Kita akan mencoba untuk mencari bukti itu biar nantinya kita akan membantu lu untuk putus hubungan dengan dia. Maka gue bilang sama Tasya kalau kita dari tim Kata Kamu Putus butuh bukti lebih banyak lagi kalau memang Gali ini seperti apa yang diomongin oleh Tasya. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyelidiki Gali lagi ke studio fotonya, gengs. Maka sekarang kita pun dari tim Kata Kamu Putus langsung kembali lagi menuju ke studio fotonya Gali. Oke, ya udah. Berarti ini sekarang kita akan mencoba untuk mencari bukti lagi apakah apa yang semua yang lu omongin ke kita ini benar atau enggak. Dan kalau emang ini benar, ya udah kita akan membantu lu untuk putus hubungan sama cowok lu ini. Kita langsung jalan dari kafe itu ke studio fotonya. Dan pada saat kita udah sampai di studio fotonya, Fatar, berita Tar gimana Tar? Ada tanda-tanda si Galinya ada di dalam studio foto tersebut nggak, Kang? Itu. Tapi pada saat kita sampai di studio fotonya Gali, di situ kita melihat Galinya ini sudah siap-siap pergi dari studio fotonya tersebut. Nah, ini emang kalau dia mau pergi kemana-mana itu pasti selalu dengan asistennya ini. Biasanya kalau ada kerjaan pasti sama asistennya dia karena Oke. dia nggak bisa handle sendiri. Cincinmu udah belum? Oh, Udah ya? Udah. Jangan sampai lupa lo, kan penting itu. iya. Santai itu udah oke. Oke nggak? Ini asistennya nanya sama si Gali apakah cincin itu udah dibawa sama dia atau enggak? Iya itu pasti cincinnya kemarin kita lihat dia beli kapal itu yang sampai dia tampar aku kayak gini. Oke, berarti kalau Iya asistennya kan, itu bener kan, itu pasti dia selingkuh, pasti dia kasih entah itu buat pacar keduanya, entah buat pacar pertamanya. berarti cincin itu adalah suatu hal yang sangat penting banget buat Gali. Pak, ayo Pak, tunggu Pak, cepetan Pak. Ini nanti paling bentar lagi juga paling kita semuanya tahu dia nemuin siapa. Oke. Iya, Nah, cuma masalah gitu doang. jangan berburuk sangka dulu gitu loh. Kita belum Ya dapat gimana bukti sih, kita nggak apapun. berburuk sangka sekarang gini, kalau aku nggak boleh berburuk sangka, kenapa aku tanya terus dia harus marah, harus mukul aku kalau emang itu nggak ada apa-apa. Oke, Nggak berarti- logika dong, Oke, nggak yaudah, logis berarti sama kemarin- sekali dong. Tapi kan dia ada sebabnya juga, pasti marah kan. Kita penasaran banget dan kita ngikutin mobilnya si Gali dan juga temannya ini sampai akhirnya di situ kita melihat dia berhenti di sebuah ini ngapain dia ke candi ini? Pak, bisa lebih maju lagi nggak Pak? Cari parkiran yang enak Pak. Gak lama si Gali sama Reno ini turun dari mobilnya mereka. Kita nggak tahu apa maksud dia datang ke candi tersebut, tapi pada saat kita melakukan pengintaian, di sana kita melihat Gali ini ternyata sudah ditunggu oleh seorang cewek. Nah itu cewek siapa tuh? Iya tuh ada ceweknya.